Sirno, Profesor Haryadi dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Pak Dr. Hadi Sasongko, para wakil rektor, tangan dengan sabun, pakai masker, kemudian physical distancing kayak ini dan pengukuran suhu badan. Jadi saya kira ini harus kita lakukan. Oleh sebab itulah protokol kesehatan yang dilakukan di WADI mengikuti 4 hal tersebut sebagaimana tadi teman-teman semuanya ketika masuk ke WADI. Ini masih dalam rangka sawalan ya. Jadi pertama tentu atas nama Universitas Hamadangan, Keluarga Besar Universitas Hamadangan, kami mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan puasa kita dan seluruh kegiatan ibadah yang menyertainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan-kesalahan yang barangkali selama 1 tahun terakhir ini terjadi selama interaksi yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya teman-teman wartawan, sebelum nanti saya serahkan ya, kepada tim pengembang pistol COVID. Namanya apa kalau? Pistol COVID ya? Pistol COVID? Bukan rudal COVID. Bukan. Tapi bagus juga sebetulnya. Tapi terserah Prof. Haryadi karena saya tidak boleh ngarang-ngarang ya. Tapi yang sudah saya dengar sejak awal, karena riset beliau ini sejak awal selalu dikomunikasikan dengan kami. Sepertinya kata yang selalu dipakai adalah pistol COVID ya. Dan kami akan menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan respon WADI menghadapi situasi pandemi seperti ini ya. Jadi selama pandemi ini saya kira kebijakan kita sama, artinya semua kegiatan kita berbasis kepada work from home. Kemudian untuk mahasiswa menggunakan fully online ya, seluruh kegiatan-kegiatan akademiknya online penuh dan sudah kita laksanakan dengan berbagai rintangan dan kelemahannya. Sepertinya nilai lebihnya tidak ada ya. Hampir seluruh perguruan tinggi seluruh dunia seperti itu merasakan, karena memang mengganti face to face menjadi online memang berarti kita mendegradasi ya, satu metode, dan itu juga kita konsekuensinya dengan outcome kita juga. Ini bukan rudal Pak saya ini pistol. Biasanya orang pada itu rudal, sekarang pistol. Itu yang kedua ada Pak Dr. Hadi Sasongko dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Nanti bisa bercerita bagaimana pistol ini bisa membunuh bakteri ya. Jadi bisa dieksplorasi lebih lanjut. Nah, hanya mungkin gaungnya itu belum begitu luas, tetapi kita juga sudah merilis di berita ya Pak Sulit, ya sudah dari juga, tetapi kita melakukan pengembangan dan penyempurnaan dari hari ke hari. Jadi mungkin seperti yang pernyataan Pak Kawan bisa baca di catatan ataupun tulisan yang saya tulis itu, sebenarnya pandemik COVID ini sebelum merebak atau outbreak seperti ini, itu kami sudah merasa, wah ini kayak insting, sudah tenang. Jadi tanggal 3 Februari 29 ya? Tanggal 29 Februari dan 1 Maret itu tim kami dari Angkatan Darat itu melakukan uji tembak rudal itu Bapak di Kebumen. Itu saya sudah mulai menggunakan masker karena di situ kami merasa ada suatu ancaman. Enggak kelihatan Bapak, ada ancaman yang supaya itu ini akan merubah dunia. Beberapa waktu sebelumnya itu kami merasa ada istilah-istilah VUCA, vulnerability, instantly, bla 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 yang bisa didengar. Itu kami hanya bisa menangkap what will happen in the world, apa yang terjadi. Jadi sebenarnya bicara teknologi itu tidak ansih bicara tentang hal yang rasional. Nah, waktu itu kami sudah menggunakan masker itu karena kami khawatir ini belum separah sekarang. Itu
hari 1 Maret itu kami sekaligus memperingati Sananu. Terus dalam perjalanannya mulailah ada cita-cita dari Wuhan, ada virus COVID-19 mulai masuk ke beberapa negara Asia. Nah, di situ kami mulai berpikir sebenarnya yang generik mengapa kami itu harus membuat senjata kayak gini, itu berawal dari tanggung jawab moral. Apalagi saya kan kadung diberi profesor visi oleh negara, Mas. Itu sebenarnya ada beban yang berat Pak, kalau kita yang tahu. Dunia akan melihat, ya, jangan hanya melihat hanya paper atau yang aja seperti itu. Dunia akan melihat apa yang bisa ada kontribusi seorang profesor di Indonesia terhadap masalah dunia ini. Itu sebenarnya yang harus dimunculkan tiap akademisi. Nah, di situ kami sudah lama berkecimpung di dunia hankam, dan memang kami memiliki bidang fisika, optik, dan material. Itu kami berpikir di situ ada 3 jenis aspek di dalam menghadapi pandemi itu. Yang pertama adalah aspek pencegahan. Yang kedua itu aspek itu penyembuhan. Yang ketiga itu aspek deteksi. Dari pencermatan kami baik di medsos ataupun di media yang lain, khususnya WAD itu hanya banyak ngomong tentang protokol, bla 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 bla. Itu buat kami yang biasa bekerja itu nggak menarik. Justru itu nanti juga menjadi introspeksi Pak Rektor. Apa yang SDM WAD bisa lakukan? Makanya sampai sekarang pun kan juga masih susah. Nah, dari kombinasi passion ya untuk solve the problem dan juga berkaitan dengan tanggung jawab keilmuan tadi, itu akhirnya saya mencari-cari deteksi virus, bakteri dan jenisnya. Itu sebenarnya sudah kami awali. Kami sendiri itu kan sebelumnya belasan tahun di Eropa dan Amerika ya. Kami kerja sebagai peneliti bebas di situ. Malah nggak disukai sama Pak Rektor waktu itu. Di Jerman kami memang sudah memulai biosensor. Di situ nanti memang arahnya akan bisa mendeteksi. Wartawan bisa menceritain. Jadi tidak ujuk-ujuk kami itu bisa membuat, kalau hanya kap lampu gini gampang Pak. Tapi ada satu history behind dan juga ada satu asbabul furud mengapa kok bisa muncul itu. Nanti kita terangkan itu. Jadi sebenarnya keperluan terhadap biosensor untuk nanti pandemi itu sudah lama negara-negara besar maju itu antisipasi. Kami terlibat dalam pusaran riset internasional itu. Riset kami bukan karena MOU-nya Pak Ulas, kami sendiri apply, free competition, accepted, yes, you can go on. Dalam perjalanannya Bapak Ibu, itu kami merasa kalau kami meneruskan bidang ini very strategik, apalagi sekarang. Namun kami nggak bisa pulang. Di Indonesia nggak akan ada facility dan environment yang penting. Environment itu susah di Indonesia, karena kita tuh negara berkembang. Itu sebenarnya yang dipikirkan bukan masalah teknologi tinggi, tapi bagaimana masuk surga, Pak. Jadi nggak berkembang gitu nanti. Repotnya dengan pandemi itu Masjidil Haram juga jadi lockdown waktu itu ya. Lockdown ya. Ini kan ada aspek universalitas bahwa penyakit itu bobok dungani ya berdoa ini sunatullah gitu. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Terus dari waktu kami berpikir sewaktu tidur hari ini, kalau yang bicara sanjungan menarik, is good, very good, wah, itu kali. Tapi saya nggak tertarik, karena bagi kami yang saya lahir di Indonesia, mesti ada kebanggaan bisa memberikan sesuatu untuk bangsa kita. Bangsa kita itu bangsa yang luar biasa sebenarnya. Nah, itulah akhirnya saya berpikir dengan berat hati harus saya ikhlas. I have experience this, I have to stop under here. Dan saya akan akan saya arahkan sesuai dengan bidang kami di optik dan material tadi untuk yang lain. Akhirnya kami memang pilihannya ke hankam. Di hankam itu sebenarnya bukan karena apa-apa, itu kayak panggilan sejak lama ya. Jadi itu never die gitu. Yaitu dampaknya lebih luas. Makanya kemarin juga ada tamu dari Angkatan juga nyoba itu ya. Ini fotonya ini kan ada ini. Kemarin Pak Jenderal itu saya suruh nyoba itu. Kalau itu coba, loh. Ini dibutuhkan oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat itu nggak cuma perang kayak gitu. Dia ada unit Zenit Tempur, Nubika, anti nuklir, biologi dan kimia. Perang ke depan kan nggak
mesti harus ditembak dengan senapan S12. Tetapi coba saya kemarin sebelum ini dimulai kan saya tes dulu di Koramil Bulajo dan namanya kan saya suruh itu di Koran tadi. Saya kasih briefing ke mereka, ini sosialisasi perang masa depan. To kill you all, untuk membunuh bapak-bapak itu nggak lagi pakai parang kan besok Pak. Karena ada virus yang very lethal mematikan, itu diolesi saja di grendel pintu itu atau di pagar yang biasa tentara itu keluar masuk. Ya sebenarnya nanti ini juga berlaku untuk sipil umum, diolesi. Apalagi kalau ini bisa bertahan beberapa hari. Sewaktu dia buka, nggak akan kelihatan itu. Mulailah itu menginfek. Itu sebenarnya bagi pegiat perang itu yang dipikir Pak. Jadi ini untuk bidang-bidang Islam itu perlu Pak kayak gini tahu ya. Yang cuma apa Pak. Ini sebenarnya juga untuk ke depan nanti bagaimana pertempuran itu asimetris Pak. Enggak lagi dodor gitu. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi very lethal. Nah, sekarang kalau kita lihat yang meninggal akibat virus itu sudah puluhan ribu ya di dunia ya. Kita Pak, ya kita 1.000-2.000 lah. Tapi di negara-negara lain itu kan yang meninggal banyak sekali. Itu kan gambaran ini lebih dahsyat dibandingkan pertempuran di Hiroshima dan Nagasaki itu. Nagasaki itu nggak sama yang mati 15.000 atau berapa ya? Atau hampir 50. Ini lebih potensial, tapi lebih dahsyat itu dan tidak kelihatan. Dan yang repot kalau perang-perang yang konvensional biar mati sudah terus. Kalau ini kan beranak pinak, cicit-cicit ya, mutasi gitu. Ini kan seperti anjing terus serangkainya tuh. Ya itu makanya ternyata ke depan itu ancaman itu dahsyat. Akhirnya kami setelah melakukan kontemplasi ini itu nggak semata-mata fisik. Itu kami mengeksplor ilmu kami apa yang bisa deteksi tadi saya cerita. Akhirnya kami sudah susah. Kalau kami mau membelah di sensor virus itu pertama sudah nggak ada semangat, fasilitas dan macam-macam. Hanya saya yang teringat saja. Waktu itu kami memang punya kesempatan di Jerman, di Amerika, ini yang hubungannya dengan sensor di NASA. Saya pernah diterima di NASA untuk riset bidang nanoteknologi. Tapi kami dalam perjalanannya ada WTC, itu mulai di-skat orang-orang asing yang masuk. Yang terakhir kami diinvite lagi tahun 2011. Waktu itu saya mau berangkat ke Finland. Jadi memang ya sebenarnya kalau kita lihat kastanya itu, waduh itu sudah nggak besok banget Pak. Nggak cuma riset di Malaysia, Filipina gitu ya. Pistol COVID tadi itu sebenarnya yang kita desain menggunakan sinar UV Pak. Itu sudah banyak artikel yang UV ultraviolet. Itu adalah suatu cahaya yang memiliki panjang gelombang spektrumnya itu ada yang dari A, B, C, dan nanti ada ultra extreme UV. Tapi yang biasa ada di artikel itu dari 200-an sampai 400-an. Itu A, B, C. Tapi yang lebih mematikan itu 200 sampai 300-an. Nah, itu secara teori mudah. Dan kita bisa lihat atau dengar di banyak berita kan juga pandemi COVID ini kan banyak juga pihak-pihak yang membuat disinfektan untuk membunuh bakteri dan virus. Mengapa bakteri dan virus jadi satu? Kita lihat struktur atom atau molekulnya virus di luar body itu virus itu ringkih sekali. Nanti Pak Hadi kan bisa cerita. Ringkih sekali. Dia itu makhluk yang nggak sempurna sebenarnya. Karena nggak memiliki kelengkapan sebagai suatu makhluk hidup. Sementara bakteri itu lebih kuat dan besar. Di luar tubuh kita itu, kalau you can kill bakteri, so it mean automatically virus mati. Itu yang kita pakai pendekatan. Nah nanti ke depan memang kita akan fokus ke virus. Sekarang bakteri dulu. Jadi makanya disinfektan yang ada itu kan banyak ya, pakai sabun. Itu memang saya yang bagus karena ternyata dindingnya virus itu mengandung lemak lipid. Sabun itu akan menghancurkan molekul lipidnya. Tetapi dalam kondisi lapangan nggak selalunya tangannya harus basuh-basuh kita nggak praktis. Apalagi kalau nanti yang akan kita bersihkan, sterilkan itu nggak lagi benda kayak gini, benda yang laptop, akhirnya berucuk baju kan ya malah susah itu. Maka diperlukan satu teknologi yang simple tapi lethal mematikan. Akhirnya saya ini. Kami memiliki fasilitas di Cirnov itu ya. Cirnov itu memang pusat riset yang tidak dikenal Pak. Memang kita tidak ingin memperkenalkan diri itu ya.
itu nggak dibayari oleh Pak Moklas, tapi kita survive dan akhirnya bisa get money funding dari luar, dan juga kita mampu untuk mengintegrasikan ekspertis dari beberapa BUMN yang sudah jadi itu. Maka kalau kita mau satu level dengan BUMN seperti Pindad, PTDI, Dahana ataupun Kemhan, itu kita harus mampu untuk link mereka. Link dengan mereka itu bukan lobby. Lobby itu kalau kita nggak punya ekspertis nggak akan dipakai. Jadi we have something itu dulu bisa di link. Makanya dosen-dosen ini salah satu hambatan terbesar itu susah untuk naik ke situ. Tapi ya nggak apa-apa, yang memang ngajar itu sesuatu yang memang sudah mengasihkan ya. Kembali ke pistol COVID tadi, akhirnya kami melakukan eksperimen Maret juga ya. Saya cari di banyak rujukan. Terus setelah itu kami mulai belanja. Jadi masih banyak duit ini. Saya banyak di komponen-komponen yang akan kami rangkai, impor ekspor juga banyak. Dan yang menarik, kami sudah punya banyak karena memang kami selama ini menangani optical technologies UANTAM, sehingga alat-alat spektrometer itu siap semua di lab kami. Ini yang mungkin tidak diketahui oleh orang, dan kita juga nggak butuh orang tahu. Sudah siap, jadi waktu ada komponen yang kita ingin tahu apakah ini masuk dalam kategori UV yang jenis C, langsung saya taruh di alat saya, terus langsung saya running gitu. Oh no, oh iya, tapi sebagian. Jadi barang-barang yang datang itu langsung saya cek, tahu, dan saya punya rekodnya. Nah, untuk pistol COVID ini prinsipnya sama, bahwa menggunakan cahaya UV jenis C, panjang gelombang sekitar 200-an sampai 300-an nanometer itu akan membunuh. Tetapi karena yang kita tembak itu adalah bakteri ataupun virus yang tidak kasat mata, maka harus kolaborasi dengan bidang mikrobiologi. Nah, ini Pak Hadi ini di UAD juga diem orangnya, tapi ternyata menyelesaikan masalah. Banyak yang nggak diem nggak menyelesaikan masalah, itu banyak. Jadi waktu itu saya eksplor, waktu pandemi itu repot Bu. Ini juga sekaligus melihat SDM UAD ini ya. Banyak aktif di medsos tapi daing sih kan. Dosen-dosen itu saya tanya, Bu, iya kita siap untuk membuat hand sanitizer. Butuh apa? Saya support sudah. Wah, sekarang ini kondisinya harus lockdown, Bu. Saya punya orang tua yang nggak bisa ditinggalkan. Wah, udah nggak bisa jalan. Ini kan butuh satu jiwa patriot, sacrifice, you want to die. Kalau kita sudah berhenti, selesai. Padahal kita kan menyelesaikan masalah. Aduh, ini susah. Akhirnya saya cari-cari. Saya sendiri nggak bisa karena saya juga akhirnya dipandu saya. Begini Pak, kalau Bapak itu mau mencoba bakteri itu mati enggak, sementara pakai roti tawar. Akhirnya saya lakukan. Saya beli roti tawar, akhirnya saya taruh di mana-mana itu. Bener. Langkah awal itu sebelum sampai ke Pak Hadi waktu itu saya belum sempat hubungi, karena Pak Hadi itu nggak punya handphone Pak, karena orang-orang khusus. Kita terus benih. Jadi waktu itu terus saya dipandu oleh dosen biologi yang lain juga. Jadi sebenarnya di fakultas sains teknologi itu banyak orang yang bisa bekerja. Hanya how to integrate, how to elevate, how to leverage itu yang menjadi. Tapi untuk how itu memang nggak sembarangan, BR nggak akan bisa. Itu harus memiliki kompetensi yang outstanding baru bisa gitu. Ceramahnya ada Pak. Nah setelah itu terus kami pakai roti. Roti ini kan hanya sifatnya itu kualitatif. Nek jamuran berarti isi ono bakteri ini. Tapi kalau nggak jamuran nggak. Itu langkah awal beberapa minggu, mungkin 1 bulan saya menggunakan itu. Tiap hari itu bawa roti jamuran lupa kayak penyakitan biasa katanya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari. Setelah itu kami terus searching. Akhirnya yang dosen biologi, oh yang menguasai bidang itu ada Pak Hadi. Pak Hadi kan memang dulu dekan. Saya waktu jadi dosen, sekarang jadi dosen. Juga Pak Hadi waktu itu. Terus Pak Hadi saya hubungi, Pak Yadran. Saya minta tolong Pak Moklas. Nggak berhasil juga Pak Moklas. Ya BA orang di WhatsApp. Terus akhirnya Pak Tawar yang dosen yang tetangganya itu nggak bisa. Waduh sorry Pak, nggak bisa dihubungi. Wah itu apa? Terus parah ini memang beri pagar di bengong ya. Nggak tahu habis terus game reply saya. Oh ya, intinya kita mau nyoba penelitian untuk uji mikrobiologinya. Akhirnya mulailah Pak Hadi punya lab di sana. Pistol itu kita coba. Ada beberapa eksperimen yang sudah kita lakukan Bapak-bapak wartawan. Yang pertama itu kita menggunakan standar sampel bakteri dulu. Jadi bakteri itu kita ambil ya, nanti Pak Hadi yang akan ambil, Pak Hadi yang akan menerangkan itu. Saya menangkapkan saja. Taruh di suatu tempat, terus dibandingkan yang ditembak dengan tidak.
Dan next day tomorrow dilihat yang ditembak bagaimana, yang tidak ditembak bagaimana, yang tidak ditembak berkembang, ya berarti memang nggak mati. Yang ditembak habis, berarti itu langkah cepat. Terus dalam perjalanannya itu kita mulai menggunakan the real uji klinis. Coba handle pintu yang ada di depan sana itu diambil, di swab, wah itu lagi. Terus hasil ngikrik bakteri tadi itu tes lagi, yang satu dibiarin, satu ditembak. Kita lihat, mati. Terus di lift, pencetan itu diambil juga, di meja, macam-macam. Nah itulah yang sebenarnya menjadi justifikasi buat kita bahwa pistol ini sudah diuji secara real. Nah terus nanti bagaimana spek dari pistol itu sebenarnya panjang. Berapa jarak efektif, berapa power efektif, itu semua ada. Dan itu memang tidak bisa kita publish di paper, itu orang Pak. Dan pistol ini sudah kita daftarkan HKI-nya untuk desain industri. Jadi desain pistol ini, di situ ada grips, pegangan, ada reflektornya, ada on off, ada sumbernya, itu sudah kami daftarkan di HKI bulan April itu, sehingga nanti kalau ada yang meniru mungkin berurusan dengan PKBH, Pak D, konsultasi hukum. Tapi intinya kami secara pribadi ingin ini itu bisa disosialisasi, dimanfaatkan silakan, tapi bukan untuk terus dieksploitasi ya. Apalagi memang kami ingin juga mensupport untuk yang angkatan darat tadi, Zeni tadi, karena ke depan itu tentara itu memang dituntut untuk tahu semua ancaman, tidak hanya yang perang-perang konvensional. Terus sebelumnya kita akan demo, tapi Pak Hadi mau dulu, silakan mau nambahkan Pak Hadi berkaitan dengan uji mikro dulu. Oke. Lihat, tetapi sudah kita tes di laboratorium ini mengeblok ultraviolet sehingga tidak membahayakan. Mana colokannya nih? Bapak Bapak nanti jangan melihat cahayanya ini ya. Nanti di sana dulu sebentar. Di sana dulu sebentar. Oh iya. Diperagakan dulu. Jadi kita sambil yang oranye ini wadir ini. Sama nih ya, ini wadir. kita punya dua varian. Ya, oke. Jadi prinsip kerjanya sama. Yang pertama ada bagian sumber UV ini di sini. Agak ke sini Pak Adi. Oke, ya. Kemudian Ya, ada alatnya Pak. Ya, oke. 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 Pak Rektor bawa yang oranye juga Pak Rektor bawa yang ya. Tadi ya. Pandalipnya sponsornya. Sponsornya. Jadi tadi sudah kita sampaikan ada bagian utamanya itu adalah sumber UV yang akan mampu membunuh bakteri virus. Kemudian di sini ada reflektor, itu fungsinya untuk memberikan fokus kepada cahaya ke sasaran. Barang-barang yang kita sterilisasikan itu nanti bisa lebih mudah. Selain itu, reflektor ini fungsinya juga menahan jika sampel atau permukaan bahan-bahan yang kita sterilisasikan itu memantul. Misalkan bahannya itu licin, kayak cermin, kayak logam kan mantul, sehingga bisa kita blok di situ. Nah, seterusnya ada ini grip itu pegangan. Di sini ada switchnya, ini on off-nya. Jadi kalau kita tekan on begitu baru dia nyala, kalau kita release, nah, itu juga on off. Terus yang lain memang ada sumber pegangan, sumber yang dipakai untuk power untuk mensupply sumber UV tadi. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama ini cepat sekali, tidak sampai atau mungkin 1 menit saja sudah cukup untuk membunuh virus atau bakteri tadi. Yang pertama. Yang kedua portable, ini beratnya 500 gram Pak. Jadi sepertinya gede gitu. Ini ringan sekali. Ini dari aluminium yang tipis, sehingga sesuai untuk rakyat kita, warga kita. Jadi bukan sempoyongan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa portable atau handheld, digenggam dibawa kemana-mana. Kalau kita ingin mensterilkan barang atau benda yang ada di tempat lain, nggak usah susah-susah, langsung dijinjing aja, terus disinari dan selesai. Yang ketiga, mesti karena kandungan lokal, anti embargo. Nah, kemarin itu kan ada masalah ya,
meskipun kita itu punya duit, kita butuh yang namanya ventilator, kita butuh yang namanya PCR, alat untuk deteksi. Negara yang membuat juga akan membatasi karena dia butuh. Nah itulah hikmah dari pandemi ini, memberikan kesadaran nasional. Kita harus mampu membuat sendiri. Ya. Berikutnya, karena buatan lokal itu tadi anti embargo mesti lebih murah, ya. Dan yang keempat itu istilahnya itu memang visible, mudah sekali dioperasikan. Ini tidak memerlukan training yang berbelit-belit. Pokoknya ada manual, soroti saja, dah beres. Jadi Mencurigakan sangat. ya. Oke, sekarang kita demokan ya. Boleh tapi kedip aja. Tapi ini untung ini powernya rendah. Jadi sebenarnya tidak sedahsyat. UVC ini yang paling berbahaya pertama kulit, yang kedua itu mata. Mata bisa lumer kalau high. Tapi jangan terlalu takutnya ya, bahasa saya biar jauh. Hati-hati. Jadi memang kita dalam teori militer itu kita ambil efek terburuk, lupus. Efek. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan saya itu. Oh, ini apa konfet? Ininya apa? Iya, wah, konfet. Hanya sebentar, oke. Nah, ini nggak bagus anunya nih. Kalau nggak ini namanya. Oke, sekarang ambil satu lagi. Oh, jadi perfect ya. Oke. Memang uji produksi nanti seperti itu, Pak. Harus berkali-kali. Enggak apa ya. Ben mana? Ben aja tak tembak. Oh iya ya. Nah, ini lihat ya. Saya uji foto. Oh iya, lihat. Hati-hati matanya. Ya. Manis. Apa Andi pegang, Andi. Nah, tadi Pak Lukas. Wes orang foto-fotonya dulu, Pak. Agak mundur aja, Pak. Ini ya. Keluar. Pakai ini nggak perlu lama-lama. Ya, ya. Dan cukup nanti Bapak. Selama ini alat yang ada kan cuma apa? Nah, oh ada. Rektor ya Pak. Nanti yang diekspos Pak Rektor aja ya Pak ya. Oke, cukup ya. Sip. Kalau menandakan ada virusnya langsung kita lihat atau Nanti bikin biologi Pak. Makanya ini kemarin itu apapun itu kita oles dulu. Kemarin meja tak oles dulu. Nah, ini tak tanam di medium. Itu ya jelas tumbuh ternyata banyak banget ada campuran itu macam-macam. uji dilatnya lama ya hasilnya berapa? Enggak Pak, cepet. Enggak paling hari ini nanam besok dilat sudah oke. Ini langsung kelihatan karena Gitu. dia membesar, itu nanti hasilnya seperti ini. Pak. Tetapi setelah itu, coba kami sekali pakai ini, enggak lama, cepet banget. Nah, Alat jadi ini canggih. Ini tidak mati, membesar, ini yang mati. Nah, ini ada ini yang penting nih. Jadi kita tidak hanya secara kualitatif, tapi kuantitatif. Ini hasilnya, Pak. Yang sebelah kanan itu apa namanya? Bakteri atau virus yang mati akibat tembakan pistol COVID. Yang kanan itu yang mana? Ini, jadi setiap ini pembanding. Ini yang tidak ditembak, Oh. tidak ditembak. Itu artinya di pembandingnya. Bisa paham ahli ini. Iya. Itu kalau nanti rumah makan kan butuh banyak. Wah, hampir semua. Dan tiap hari, Pak itu. Produksi massal nih udah disiapkan ini. Iya. Ditutup sih. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan Ya. disampaikan kepada. Itu misalnya tadi, ini pakai baterai portable yang mesti ada tambah lagi. Terus yang kedua kita desain supaya sesuai untuk apa? Kantor-kantor yang mahal ya, pasar harganya segitu kan ya mantap. Repotnya mereka beli kepulaan, Pak. Apa ya, Pak Jiman mau tanya apa? Ada kali ini.
berhasil untuk mendesain bahwa ada bagian nek rusak wis hanya ganti aja. Itu kita langsung berani mes aja. Tapi sekarang ini kami nggak terlalu percaya dengan orang-orang kita. Orang kita itu kan tuku baru terus dia terkadang memakai brand kita, dia pakai komponen sak-sae tanpa diuji biologi sudah brand declare tadi. Wah, ini so kayak gitu. Itu yang kita target. Kalau alat itu dibuat sejak kapan Pak? Setelah pasca pandemi? Oh, waktu awal-awal. Jadi Maret itu kan saya cerita tadi kan, itu sudah mulai antisipasi kita. Dan yang menarik Bu, perjalanan untuk sampai ke desain ini nggak gampang. Nah ini saya ceritakan ya, dalam riset itu yang terkadang para peneliti itu nggak mau tahu atau tidak tahu, terlebih yang tidak peneliti. Itu ada proses yang harus kita jalani. Pertama, substansinya itu apa? Ini kan ada UV yang bisa membunuh. Di situ kita harus pakai cara bagaimana bisa membuktikan. Yang kedua, kita mulai merangkai-rangkai peralatan. Merangkai peralatan itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk dari kayak gini. Saya menggunakan berbagai komponen yang kita akan ibal. Misalkan ada tripod kamera, potong, tak tahu di situ. Terus ada reflektor, saya ambil, kita bor, kita cat, itu panjang sebenarnya. Makanya saya sendiri itu nggak heran, kami punya mesin bubut sendiri, kami bor sendiri, kami skrup sendiri. Jadi itu nggak pada tahu kan? Itu saya sendiri yang melakukan, bukan kayak Pak Rektor. Nggak gitu. Itu semua saya lakukan, ngecat pun nggak gampang Bu, kita menggemblok. Oh ternyata harus ambil jarak, pakai kilok itu. Itu semua memang bagian dari riset ya. Terus setelah itu untungnya ini, saya cerita bahwa Aksinom itu kan punya kolaborasi yang kuat dengan beberapa ABG ya, bisnis, industri dan juga government itu, sehingga yang biasa mendesain top weapon itu hanya desain game itu gampang sekali. Dia bisa mendesain pistol G2 elit buatan pindad itu gampang. Itu makanya kolaborasi itu emas, satu keharusan. Sehingga sewaktu-waktu kita butuhkan ekspertisnya untuk mendesain kayak gini gampang sekali. Itu hitungan menit dia berdesain. Kami selalu kontak ya. Oh gini Prof, ini saya kirim gambarnya. Oke, Prof, oke. Kirim ke 8 punya mesin untuk 3D. Jadi hitungannya cepat sekali. Ini yang saya pikir nanti Pak Rektor itu harus tahu ya. Ternyata di balik suatu riset yang kayak gini mengungkap lampu itu ada sekali ada banyak satu strategi yang tidak gampang. Oke? Uji. Kita harus cermat dan akurat di dalam uji mikrobiologi. Jangan sampai karena tidak memenuhi standar lab biologi, akhirnya yang harusnya virus itu tunggal atau bakteri itu tunggal di situ malah kecampuran yang lain. Nah itu harus dipastikan. Itu Pak Hadi nanti yang menguasai. Kami dari segi teknologi fisika optiknya. Saat ini sudah dibuat berapa alatnya? Ini kita sudah punya 4 mungkin ya, dan itu cepat sekali kalau hanya menduplikat gitu. Kalau sudah jadi ini satu alat bisa berapa lama untuk pembuatannya? Satu hari itu mungkin kalau sudah siap komponen itu 50 aja bisa lebih. Kalau sudah ready ya. Jadi bisa dibuat massal ya? Ya, udah siap sebenarnya ini. Oke? Oke ya. Desain kita ini dari aspek teknologinya. Selain itu memang ada usaha-usaha untuk mengembangkan varian dari produk itu. Itu yang juga mungkin menjadi pertimbangan akan tidak terlalu cepat kita akan bisa merilis dalam skala mass production. Mas Pak Rektor. Ya.